Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Andi di sini dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja? Sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini? Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang cerita fantasi. Yuk, disimak. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang cerita fantasi, yaitu tentang ciri-ciri dari teks narasi. Lanjut dengan ciri-ciri dari cerita fantasi, jenis-jenis, unsur instruksi cerita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur teks cerita fantasi dan ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Apa saja strukturnya? Yuk kita bahas. Struktur teks cerita fantasi ada 3. Yang pertama itu adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Apa itu orientasi? Nah, ini orientasi adalah pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Sudah tahu kemarin tokoh itu apa saja? Ya, ada 3. Yang pertama protagonis, kedua antagonis, ketiga tritagonis. Nah, itu dikenalkan siapa saja yang menjadi antagonisnya, protagonisnya, dan tritagonisnya. Itu ada di orientasi. Berikutnya adalah latar. Nah, latar ini ada berapa latar yuk? Ya, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Jadi ada 3. Watak tokoh. Nah, ini digambarkan tokoh yang tadi disebutkan ada 3. Itu memiliki tokoh watak, memiliki watak. Dijelaskan di orientasi bagaimana dia memiliki watak. Dan ini konfliknya. Konflik awal untuk memulainya ke tahap berikutnya, yaitu tahap komplikasi. Komplikasi ini adalah awal munculnya masalah antar tokoh hingga puncak masalah. Puncak masalah itu klimaks ya, sudah masalah ujungnya. Setelah selesai komplikasi, nah ini sampai dari masalah awal sampai masalah puncak itu sudah dilewati. Berikutnya adalah fasenya adalah resolusi, yaitu masalahnya mulai terpecahkan. Jadi resolusi itu sudah penyelesaian masalah. Jadi struktur teks cerita fantasi ada 3: orientasi, komplikasi, resolusi. Pintar. Sekarang adalah kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Yang pertama itu adalah kata ganti orang. Nah, ini kata ganti orang. Kata ganti untuk menggantikan posisinya orang. Yang pertama kata ganti orang pertama. Nah, ini orang pertama itu aku, saya. Kata ganti orang kedua itu adalah kamu. Kata ganti orang ketiga dia, mereka, kalian. Kalian 6 orang. Yang berikutnya latar. Ini Bapak jelaskan tadi, latar ada 3. Latar tempat, di mana kejadian itu berlangsung. Misalnya cerita tentang Nataga kemarin, latar tempatnya adalah di hutan. Seperti itu. Latar waktunya, kapan kejadian itu berlangsung. Misalnya terjadi di siang hari, malam hari, ataupun pagi hari. Bagaimana suasananya? Apakah suasananya itu mencekam
Yang ketiga, kata sambung penanda urutan waktu. Jadi teks cerita fantasi ini kan berupa cerita. Jadi ada runtutan cerita. Kejadian satu dengan kejadian yang lain itu dihubungkan melalui penanda kata sambung. Yaitu setelah, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Contohnya ini, setelah buku terbuka aku terseret pada masa lampau. Berikutnya, kata atau ungkapan keterkejutan. Ini terkejut ya, bagaimana kalau kalian terkejut? Yang pertama, tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Yang kedua, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dimensi lain. Tiga, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Ini terkejut ya, yang membuat terkejut. Berikutnya, dialog atau kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu kalimat yang diutarakan, diucapkan secara langsung. Ditandai dengan ini. Nah, ini penandanya adalah petik ini. Ini untuk menandakan sebagai kalimat langsung. Yang pertama, raksasa itu mengejar kiat. Teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Nah, kalimat langsungnya itu adalah seperti ini. Raksasa itu mengejar kiat. Nah, ini kata-kata yang diucapkan, yang diteriakkan oleh Fona. Jadi Fona berbicara secara langsung. Ini, raksasa itu mengejar kiat. Berikutnya yang kedua, saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Berarti kalimat langsung yang diucapkan oleh Ardi adalah ini. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun teks cerita fantasi. Ada 4 ya. Yang pertama sekali itu harus menemukan ide. Kedua, menggali ide. 3, membuat rangkaian peristiwa karena cerita fantasi itu berurutan ya. Dan yang keempat, mengembangkan cerita. Menemukan ide, mengamati alat-alat canggih teknologi tinggi dan fantasikan apa yang terjadi. Kalian harus menemukan ide-ide yang bertema fantasi, yang bertema di luar nalar, tidak masuk akal. Jadi idenya dulu dicari. Kalian mau menceritakan tentang apa, dicari idenya, fantasi kalian yang ada di pikiran kalian tentang sesuatu yang mungkin banyak keanehan, banyak keajaiban. Nah, itu bisa dikembangkan. Misalnya contoh seperti yang ada itu Raymond, kucing robot yang bisa mengeluarkan benda-benda aneh. Nah, itu kan suatu ide yang di luar nalar ya, maksudnya di dunia nyata itu tidak ada. Yang kedua, nah ini ide yang sudah ada itu digali dengan banyak membaca, banyak literasi, sehingga ide kalian itu bisa berkembang. Banyak baca buku pengetahuan ilmiah dan fantasikan jika peristiwa itu kalian yang mengalaminya. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Jika ide itu sudah tertata, dibuat rangkaian peristiwanya dari kejadian pertama, kejadian kedua, ketiga. Nah, itu sampai selesai dibuat, diatur ya dari awal sampai akhir. Berikutnya, kalau sudah diatur, dikembangkan ceritanya. Bentukan judul, tokohnya siapa saja, latarnya di mana, sinopsisnya bagaimana. Oke, sekian dari Bapak.
Tugasnya Bapak taruh di Google Form ya, berupa kuisis. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.